Eiichiro Family. Baby Products Review. Mantul. Mantul. Hai guys, welcome back to Eiichiro Family Baby Products Review. Nah, kali ini aku ditemenin sama Rukawa mau membahas tentang pertolongan pertama pada anak yang sedang mengalami demam. Kalau misalnya episode kemarin itu kita ngelakuin review tentang termometer, dan kali ini kita mau ngebahas tentang apa yang perlu kamu lakukan untuk pertolongan pertama anak-anak demam. Nah, kita mulai dari apa yang kita butuhkan ketika anak itu demam. Yang pasti kamu butuh termometer karena ketika kamu tahu anak kamu itu merasa aduh kok kayaknya agak-agak sedikit sumeng ya gitu, atau sedikit panas lah gitu ya, suhu badannya yang agak sedikit tidak normal, kamu kamu yang pertama kali adalah kamu butuh termometer. Termometer kamu harus coba, oh ternyata masih 36,9 contohnya. Sebenarnya itu belum termasuk panas, itu masih dalam kondisi sumeng. Dan kamu juga masih bisa lihat lah ya, misalnya pikir-pikir kayak kenapa ya ini. Kalau misalnya anak seumuran Rukawa mungkin demam itu adalah kalau dia sehat ya, kayak nggak batuk pilek, nggak ada makan semangat dan lain-lain, cuman kayaknya kok panas gitu. Nah itu mungkin karena bisa jadi karena titing. Anak seusia gini kan tumbuh giginya lagi ekstra tuh, lagi mau keluar semua. Nah mungkin aja panas, suhu badan panas itu karena ya itu menumbuh gigi. Mereka punya titing, mereka lagi titing, jadinya nggak nyaman di dia, biasanya itu akan menimbulkan rasa panas. Tapi biasa kalau titing itu nggak pernah panasnya itu sampai 39, 38, itu kayak jarang banget. Paling ya sumeng-sumeng 36, 37,5 maksimal, biasanya itu pengalaman aku sih. Mungkin ada beberapa anak yang sampai 39, tapi aku nggak pernah merasakan seperti itu dari zaman sama Kairi. Paling maksimum itu 38,5 lah gitu, itu udah kayaknya jarang gitu, lebih ke kayak ya 37,5, mentok di 38 tok gitu, nggak naik dari itu. Nah terus kalau misalnya kamu panas, anaknya panas, pertolongan yang lain adalah kamu butuh ini yang modernnya itu ada kayak fever free, kayak bye fever, terus apapun yang kayak cold fever yang kamu tinggal tempel di sini anaknya, nanti dia akan bantu untuk cool down gitu. Atau kalau misalnya kamu nggak punya si cool fever ini, kamu bisa pakai cara tradisional, yaitu kompres. Nah kompres itu sebenarnya bisa macam-macam sih. Kamu bisa pakai handuk juga bisa, pakai sarung tangan atau sapu tangan yang kecil, handuk kecil itu juga bisa. Dan kamu mau pakai hot and cold pack juga bisa. Ini itu bisa untuk kamu masukin ke freezer, nanti dia akan menjadi dingin, ataupun kamu taruh di microwave juga dia akan menjadi hangat. Jadi ini all in one. Dan kalau misalnya soal kalau di kompres itu kan kadang-kadang ada pro and cons ya, maksudnya beda-beda nih dari setiap dokter. Ada yang menyarankan bahwa kamu kalau misalnya anak kamu panas, kamu harus kompres di suhu anak tersebut panas. Ataupun kalau misal dia panas, kamu kompres dengan air dingin. Ada juga kalau mereka panas, kamu kompres dengan air yang ya suam-suam kuku aja, jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas gitu. Jadi sebenarnya beda-beda. Kayak aku pernah experience, Kairi kita lagi liburan nih, satu keluarga lagi liburan, terus dia panas tinggi banget. Terus ya yang namanya kita panik dong ya, mau kasih pertolongan pertama apa nih, karena kan kita lagi nggak di rumah gitu kan. Akhirnya ya salah satu cara, kamu ambil anduk dari hotel, terus direndam air. Pertama aku rendam air normal,
tapi kok aku merasa kok ini nggak membantu gitu. Dan aku juga pernah tanya dokter sini, dan aku sempat konsultasi sama dokter Singapura waktu itu waktu Kyrie lagi mau suntik MMR. Terus ya intinya mereka caranya berbeda gitu. Kalau misalnya dokter sini lebih menyarankan bahwa kamu kompres dengan suhu badan anak kamu ataupun dengan air normal gitu. Jangan justru kamu kompres di suhu yang air dingin banget tuh, jangan gitu. Nanti akan tambah tinggi. Tapi kalau misalnya dokter di luar, mereka juga menyarankan jangan air panas juga gitu. Jangan jangan suam-suam kuku. Harus sesuai dengan suhu dia. Misalnya suhu dia 38, kamu turunin sedikit, kamu kasih dingin sedikit gitu dari suhu dia. Jadi biar badannya itu kembali normal. Tapi kalau misalnya menurut aku lebih make sense, jangan dingin banget, iya oke. Tapi juga jangan jadi kamu kompres air panas gitu. Logikanya akan lebih menyerap panas kan, badannya jadi lebih panas gitu. Jadi aku mikir kayaknya memang lebih oke dengan kamu kompres dengan suhu normal ataupun sedikit dingin. Itu kalau aku ya. That's why kayak baby fever gitu-gitu kan semua dingin ya sebenarnya. Di sini tuh biar adem, agak sedikit dingin gitu. Sama kayak ini. Jadi biasa kalau misalnya emang dia udah panas banget nih, aku ambil ini terus aku kompres ke sininya biar membantu dia untuk cool down dan lebih enak juga gitu badannya. Nggak yang kan kalau badannya sakit kan kayak nggak enak ya, kayak meriang-meriang. Biasa kalau ditempelin ini mereka kan lebih relax gitu. Itu pengalaman aku sih. Nah ini bisa hot bisa cold, jadi kamu bisa masukin ke microwave atau kamu rendam ke air panas, nanti dia akan jadi panas kalau kamu memang butuh kompres panas. Tapi kalau kamu untuk anak demam, biasanya aku menggunakan yang coldnya. Jadi ini aku simpen di freezer. Ketika anak panas aku tinggal keluarin dan aku tempelin di area ininya, forehead kayak gini, gitu di sini, gitu. Nah tapi kalau misalnya panas anaknya ternyata lebih tinggi, kamu bisa bantu untuk cooling them down pakai dikompresnya di arah ketiak, di area sini, ketiak sini, gitu. Dan tips berikutnya adalah kalau anak kamu sedang demam, jangan pakaiin dia pakai yang serba tertutup gitu, kayak tangan panjang, baju panjang, celana panjang, tangan panjang, jangan. Justru kamu harus kasih mereka udara kayak lengan pendek, baju tipis-tipis, supaya panasnya itu nanti akan keluar sendiri lewat pori-pori dari kulit dia, kulit mereka gitu. Jadi justru kulitnya itu nggak boleh terlalu ditutup yang terlalu gini banget, biar nanti panasnya keluar dari badannya gitu. Nah kalau misalnya kalau ini kan mungkin kamu bisa lakukan ketika anak kamu sedang tidur gitu. Kamu bisa taruh di atas kepalanya gitu kan. Cuman kalau misalnya gini kan kamu susah untuk pegangin kan, nggak mungkin kamu giniin terus tuh anaknya bisa puter-puter tuh ya, kayak nggak betah gitu. Nah cara yang lebih simpel untuk mempermudah hidup kalian, sekarang ada yang namanya bye-bye fever atau fever free, bentuknya kayak gini tuh, bye-bye fever kayak gini. Ini caranya cuman dibuka. Sebenarnya kalau misalnya fever free gini kamu bisa pakai brand apa aja ya, semua sama aja sebenarnya. Nih misalnya aku ambil contoh yang ini ya, nih aku buka. Kalau misalnya di luar sih ada bye-bye fever, ada cool fever, ya, terus ini juga pure kids. Pokoknya banyak, tergantung kamu pakainya yang mana aja. Sebenarnya sama aja sih. Nah terus bentuknya kayak gini ya kalau dikeluarin tuh. Jadi dia ini cairan biru, dinginnya bukan yang cold banget, masih di taraf normal gitu. Dan kalau kamu tinggal buka stikernya yang di sini, ada stiker putih, lapisan putih itu, tinggal kamu buka dan tempelin di jidat anak kamu ketika anak kamu panas. Contoh ya, tuh. Tada, selesai. Jadi kamu nggak perlu, nih dek. Jadi kamu tuh nggak perlu ribet-ribet
pegangin ini kemana-mana gitu kalau anaknya suka bergerak masih aktif kayak gini kan. Nah jadi kamu nggak perlu untuk ribet-ribet pegangin kompres gitu ke anak kamu yang lagi energetiknya kayak begini. Kamu tinggal tempelin, blok, udah selesai. Dan ini tahan 8 jam tuh, last up to 8 hours. Jadi selama 8 jam dia akan dingin di sini gitu. Wow. Not. Aku nggak panas, Edi. Dah. Oke. Nah gitu. Nah jadi mereka tetap bisa bergerak, panasnya juga bisa dipastikan akan tetap terkontrol dengan si Bye Bye Fever ini atau dengan Pure Kids ini, dengan fever free ini. Jadi kita sebagai ibu juga lebih tenang kan. Gitu. Jangan lupa subscribe ya. Thanks for watching.